Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini pada video pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk mengeksplor sebuah software trainer atau software simulasi dari PLC Mitsubishi, yaitu kita akan menggunakan PLC trainer PLC Mitsubishi seri FX. Dan kali ini kita akan mencoba memberikan sebuah informasi bagaimana cara installnya. Dapat ya Mitsubishi FX series PLC trainer, kita klik, kita ekstrak ya. Kita ekstrak file. Oke. Baik, nah di sini kita sudah ada ekstraknya. Kita tinggal setup ya. Saya klik kanan membiasakan untuk supaya terbaca langsung oleh sistem. Klik kanan run administrator. Oke, yes, mau diinstal. Nah, ini nanti filenya berupa FX trainer big E. Nah, nanti kita diselesaikan dulu. Oke, next. Nah, ini mau disimpan di mana foldernya? Di sini saya disimpan di C program file ya, FX TRN trainer. Kita next. Ini kita next. Ini sedang menginstal. Maaf, ditunggu sebentar ya. Oke, alhamdulillah selesai finish. Nah, nanti di sini kita pindahkan ke depan dulu ke desktop.
Kita refresh dulu sebentar. Kita send to desktop. Baik, nah kita coba buka. Ya, nanti seperti ini ya, muncul pertamanya. Jadi di sini ada fx mailsec add trainer software. Oke, nah seperti ini. Nah, nanti ini muncul awal ya, seperti ini. Nah, ini kita di allow akses aja. Nah, ini kalau kita menggunakan user login, jadi kita pada saat nanti masuk lagi, kita langsung ke last session yang kita pakai. Tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan password, ya kembali lagi ke awal lagi. Nah, kita misalkan kita gunakan di sini login ya. Ini terserah, saya pakai login ini saja. Nah, ini passwordnya misalkan saya. Oke, kita start. Nah, di sini kita akan muncul seperti ini ya. Di sini ada yang pertama adalah let's run the FX series PLC, atau di sini nanti mari belajar FX series PLC. Yang pertama ada pendahuluan ya, introduction to FX PLC. Terus yang kedua adalah ada contoh aplikasi. Yang ketiga nanti kita mulai belajar cara membuat aplikasi. Terus nanti di sini ada let's study. Nah, let's study ini ada basic I/O program, ada standar program, ada control precedent program, dan ada reading the input status. Nah, ini bintang ini menunjukkan tingkat kesulitan ya. Jadi part ini nanti ada bintang 1, berarti agak cukup mudah. Nanti mudah itu bagi yang mau belajar ya. Tapi kalau yang tidak mau belajar, mungkin ini walaupun bintang 1 agak sulit, tapi enak di sini. Terus di sini ada nanti kita akan belajar basic timer, nanti basic aplikasi timer program 1, aplikasi timer program 2. Terus nanti ada belajar basic counter. Nah, nanti di sini ada, nah ini nanti ada apa? Challenge ya. Tes. Nah, nanti dibuat tes mulai dari yang mudah sampai yang tersulit. Terus sampai ke, nah ini nanti kita juga belajar bagaimana rising edge atau falling edge. Di sini banyak ya. Nah, ini sampai advance ke, nah ini udah bintangnya bintang 3 sampai bintang 4. Oke, kita coba cek yang pertama. Nah, ini kita buka dulu yang introduction. Nah, ini di sini ada memperkenalkan, ada sebuah mobil yang mau keluar dari garasi ya. Jadi orangnya turun dulu, kita harus mijit. Terus orangnya masuk, mobilnya keluar, dia turun lagi. Nah, itu. Jadi sequential eventnya seperti itu. Jadi urutannya seperti itu. Jadi ini masih yang lama ya. Nah, itu. Jadi ini, nah ini masih. Nah, di sini ada orangnya. Kalau misalkan di sini kita klik orangnya, nah di sini nanti ditutup bukunya, berarti di sini tidak ada penjelasan. Terus kalau kita buka, nah ini ada penjelasannya ya. Ini programmable way to machine. Nanti kalau misalkan kita mau edit program, di sini ada edit reader. Terus nanti kalau kita mau masukkan program yang kita buat, itu kita menggunakan write VLC. Nah, ini masih manual ya. Kita coba sekarang, kita next. Nah, ini yang sudah semi otomatis dan otomatis, karena di sini sudah menggunakan sensor. Jadi sensornya memberikan perintah pada PLC, nanti di PLC akan memerintahkan pada output. Nah, nanti si pintu daripada
gate ini akan naik. Nah, nanti si mobil ini udah keluar, disensor juga oleh oleh sensor. Nanti si sensor ini memberikan lagi perintah pada input, dan input akan memberikan perintah pada output. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara memogramnya supaya bisa terjadi hal seperti ini. Kita next, lanjut. Nah, di sini ada relationship between input dan output ya. Di sini ada person, orang, dan mesin. Kenapa di sini output atau lampu itu kan berupa output ya, atau buzzer berupa output, tapi ada di person, nanti kita akan coba terangkan sedikit. Nah, di sini ada panel box. Nah, panel box ini berupa masukan ya dari switch. Nah, ini ada switch, ada push button. Nanti dia memberikan sinyal pada device input. Nanti di device input ini akan mengolah sinyalnya. Dan ada juga yang di mesin. Nah, ini seperti sensor foto, sensor proximity. Nah, ini juga dia, jadi di mesin itu juga disimpan inputan berupa sensor ya. Nah, nanti dari sensor ini memberikan sinyal pada PLC, dan PLC diolah oleh CPU dan proses, maka keluarlah perintah. Nah, perintah yang pertama yaitu ada perintah di mesin berupa menggerakkan gate ini ya. Nah, atau berupa menggerakkan motor atau solenoid. Nah, ada juga yang perintahnya itu menjadi sebuah indikasi buat orang. Nah, dilihat, jadi di sini ada lampu. Nah, lampu ini sebuah indikasi apakah mesin itu dalam kondisi bekerja, mesin itu dalam kondisi diam, atau mesin itu dalam kondisi error. Biasanya kalau masih dalam kondisi diam, maka lampunya akan warna merah. Dalam kondisi error, nah di sini ada warna kuning dan biasanya buzzer menyala. Nah, ini jadi outputnya dia memberikan sebuah visualisasi kepada orang dalam kondisi apa mesin tersebut, dan biasanya yang warna hijau ini berarti mesin dalam kondisi bekerja. Kita lanjut. Nah, nanti seperti ini. Nah, trainingnya, jadi kita di sini hanya akan membuat program. Nah, di sini disediakan semua device-nya. Jadi di sini ada input output sinyal ya. Jadi kita mengetahui input berapa yang sedang menyala, output berapa yang sedang bekerja. Nah, nanti di sini kita ada panel, ini panelnya sebagai inputannya, dan mesin ini sebagai alat kerjanya. Nah, nanti kita akan coba membuat ini dengan cara nanti di edit ladder. Jadi nanti di sini akan ada semua perintahnya. Jadi kita akan bekerja atau belajar secara program. Tapi jika rekan-rekan mau sampai ke bisa ke wiring ya, berarti sebenarnya kita wajib memiliki PLC-nya. Tapi kalau misalkan untuk program saja, karena untuk membeli PLC dan membeli input output device-nya itu mahal, maka kita bisa manfaatkan software trainer ini. Nah, nanti seperti ini ya, nanti jadi di sini ada masuk ke remote control. Nah, ini tuh score tuh mainnya, nanti di sini ada grafik mesinnya. Nanti kita akan coba untuk membuat program seperti ini dengan menggunakan trainer ya. Nah, nanti di trainernya kita hanya mencoba membuat sebuah program. Nah, nanti kita pada di akhirnya mudah-mudahan kita bisa sampai bagaimana cara mewiringnya ke PLC Mitsubishi FX series. Nah, di sini ada edit ladder. Jadi untuk menulis ini kita menggunakan edit ladder. Nanti kalau sudah selesai nanti di convert. Sudah di convert maka harus di download. Nah, kalau di download di sini ada write to PLC. Nah, kalau di program PLC-nya di GX Work atau di GX Developer-nya itu ada yang namanya online write to PLC dan atau read from PLC. Kalau read from PLC berarti dari PLC kita bisa tarik ke laptop kita. Nah, terus di sini ada reset. Nah, reset itu untuk wall operation for example. Jadi use when a part stuck. Jadi di sini simulasinya nggak jalan. Kita reset dulu. Nah, di sini ada font top side change to view point in the simulation ya. Nanti disebutkan di sini ada semua. Jadi cukup lengkap software trainer dari Mitsubishi FX series ini, dan kita bisa belajar
untuk membuat program dan melihat simulasi senyatanya di automation industry. Jadi kita bisa belajar membuat programnya, tapi kita jangan merasa cukup, karena terus terang saja kalau misalkan hanya bisa membuat program tapi tidak bisa sampai membuat wiringnya dan membuat wiring PLC inputnya dan outputnya, maka sebenarnya kita masih ada kekurangan. Tapi untuk bisa melihat kita sudah mahir atau tidak dalam memogram, guide daripada PLC ini sudah cukup membuat kita bisa belajar. Yang penting kita tetap semangat untuk bisa memahami daripada pembuatan program ini, dan mudah-mudahan di akhir daripada pembelajaran ini nanti kita akan sampai bagaimana cara mewiring input dan output baik secara sync maupun secara source. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam